暁は集った。Akatsuki tidak dapat diartikan hanya sebagai kelompok penjahat biasa, melainkan sebagai karakter-karakter yang kompleks dengan tujuan, filosofi, dan perjalanan yang memadai untuk dipahami dengan lebih dalam. Mereka mengajarkan kita bahwa dalam dunia yang penuh dengan nuansa abu-abu, definisi tentang baik dan buruk tidak selalu sederhana, dan seringkali terdapat lapisan yang lebih dalam di balik tindakan-tindakan yang tampaknya kasar dan kontroversial. Tujuan Akatsuki untuk mengalahkan 5 desa ninja utama, Konohagakure, Tsunagakure, Kirigakure, Kumogakure, dan Iwagakure, adalah bagian dari rencana mereka untuk mencapai dominasi dunia melalui kekuatan Biju dan rencana mata bulan, Mugen Tsukuyomi. Ini mencerminkan upaya kelompok untuk menciptakan tatanan baru yang didasarkan pada kekuatan mutlak dan kontrol atas sumber daya penting, dalam hal ini kekuatan cakra yang dimiliki oleh Biju. Hal ini dilakukan oleh kelompok Akatsuki untuk melenyapkan lingkaran dendam yang tertanam pada diri setiap shinobi. Seorang shinobi yang kehilangan orang tersayangnya oleh shiboni lain akan mencoba membalas dendam. Begitupun sebaliknya ketika balas dendam berhasil maka akan ada dendam baru yang harus dibalaskan. Hal ini akan menjadi siklus balas dendam yang tak berujung, karena nyawa harus dibalas nyawa, pemusnahan akan dibalas dengan pemusnahan. Secara tidak langsung akan membentuk lingkaran setan dalam dunia shinobi. Dan hal tersebut menjadi nyata dengan lahirnya Perang Dunia Shinobi pertama, kedua dan ketiga. Meskipun secara spesifik lahirnya Perang Dunia Shinobi selalu berbeda, namun secara garis besar selalu didasarkan pada balas dendam shinobi antar desa, penguasaan sumber daya dan penegasan superioritas satu sama lain. Obito, sebagai otak di balik bayangan Akatsuki, bermaksud untuk merealisasikan rencana Mugen Tsukuyomi. Keyakinannya adalah bahwa dengan menjebak setiap shinobi di seluruh dunia dalam alam mimpi tak terbatas, akan memutus siklus balas dendam yang menghantui dunia shinobi. Masa depan yang ia bayangkan adalah tanpa adanya pertikaian antara shinobi. Karena masing-masing individu dapat meraih tujuannya sendiri tanpa perlu saling mengalahkan, bersaing, atau merampas hasil kerja shinobi lain dalam dunia ilusi Mugen Tsukuyomi. Lebih dalam menelusuri tujuan Akatsuki dalam aspek filosofi, kita dapat mengklasifikasikan tujuan Akatsuki dalam beberapa aspek yang dapat juga kita temui dengan tujuan beberapa kelompok lain yang ingin menghancurkan dominasi negara adidaya. Elemen revolusi dan keseimbangan kekuatan. Beberapa kelompok yang ingin menghancurkan dominasi negara adidaya melihat dominasi tersebut sebagai ketidakseimbangan kekuatan yang merugikan negara-negara kecil, atau wilayah-wilayah tertentu. Tujuan mereka adalah untuk merevolusi tatanan kekuasaan yang ada, meruntuhkan struktur dominasi, dan menciptakan keseimbangan yang lebih adil di antara negara-negara. Akatsuki sebenarnya juga memiliki elemen revolusi dalam tujuannya untuk menciptakan tatanan baru, meskipun dengan cara yang kontroversial, penuh pertumpahan darah dan lebih otoriter. Tujuan Akatsuki dalam teori John Locke. Teori Locke menekankan pentingnya hak asasi manusia, hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Tujuan Akatsuki yang ingin mengumpulkan Biju dan menggulingkan sistem desa-desa shinobi yang otoriter sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dianut oleh Locke. Mereka berusaha melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh desa-desa shinobi dan mengembalikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh rakyat jelata. Sebagai contoh, tujuan Akatsuki mencerminkan pemahaman Locke tentang hak untuk melawan pemerintah yang menindas, yang ia sebut sebagai hak alamiah untuk membela diri. Akatsuki, dalam peran mereka sebagai agen revolusi, menggambarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hak untuk melawan pemerintah yang telah melanggar hak-hak tersebut. Tujuan Akatsuki dalam teori Karl Marx. Teori Marx menyoroti konflik kelas dalam masyarakat dan mencetuskan gagasan tentang revolusi proletariat. Tujuan Akatsuki untuk mengubah tatanan dunia shinobi yang didominasi oleh desa-desa shinobi kuat sejalan dengan konsep perubahan sosial yang diajukan oleh Marx. Akatsuki ingin menggeser kekuasaan dari desa-desa shinobi elit ke rakyat jelata. Selain itu, tujuan Akatsuki juga mencerminkan konsep perubahan yang diusulkan oleh Marx dalam upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Akatsuki ingin mengurangi kesenjangan kekuasaan antara desa-desa shinobi kuat dan lemah melalui perubahan sistem. Namun, ada juga perbedaan antara tujuan Akatsuki dan pandangan Locke serta Marx.
Locke menekankan perlindungan hak asasi individu. Sementara Akatsuki lebih berfokus pada tujuan kolektif dalam konteks dunia shinobi. Sementara itu, Mars mengedepankan aspek ekonomi dan kelas dalam perubahan sosial, sedangkan Akatsuki berfokus pada keseimbangan kekuatan dan perubahan tatanan dalam dunia shinobi. Dalam keseluruhan, tujuan Akatsuki dalam serial Naruto memiliki korelasi dengan teori John Locke dan Karl Marx melalui elemen revolusi, perlindungan hak asasi manusia, dan upaya untuk menciptakan perubahan sosial. Meskipun konsep-konsep tersebut tidak sepenuhnya identik dengan pandangan Locke dan Marx, tetapi ada persamaan prinsip yang dapat dihubungkan dengan upaya Akatsuki dalam mengubah dunia shinobi. Korelasi Mugen Tsukuyomi dalam pandangan filsuf menurut Arthur Chanel. Tujuan Akatsuki untuk menjebak shinobi dalam dunia mimpi Mugen Tsukuyomi dapat dikorelasikan dengan pemikiran beberapa filosof dalam konteks realitas, ilusi, dan kebebasan. Berikut beberapa cara bagaimana tujuan Akatsuki tersebut dapat dipahami melalui lensa pemikiran filosofis. Plato dan kehidupan sebagai ilusi. Plato adalah seorang filsuf Yunani kuno yang mengajukan konsep tentang realitas dan ilusi. Dalam karya-karyanya, seperti Mitos Gua dan Teori Ide, Plato berpendapat bahwa dunia yang kita lihat hanyalah bayangan atau ilusi dari realitas yang sejati. Konsep ini mencerminkan upaya Akatsuki untuk menjebak shinobi dalam dunia mimpi Mugen Tsukuyomi, di mana mereka akan hidup dalam ilusi yang tampak nyata tetapi sebenarnya hanya dunia palsu yang diciptakan oleh Genjutsu. Jinjakues Rousseau dan kemerdekaan yang tertindas. Rousseau adalah filsuf yang mengemukakan pandangan tentang kemerdekaan manusia dan dampak peradaban terhadap kebebasan. Dalam karyanya, pemikiran tentang asal mula dan dasar ketidaksetaraan di antara manusia, ia berpendapat bahwa peradaban dan masyarakat telah menindas kebebasan manusia. Tujuan Akatsuki untuk menjebak shinobi dalam dunia ilusi mencerminkan ketidakpuasan terhadap dunia nyata yang penuh perang dan konflik. Mereka ingin memberikan ketenangan dan kemerdekaan kepada shinobi dengan menjauhkannya dari realitas yang keras. Albert Camus dan mitos Sisyphus. Camus membahas absurditas hidup manusia dalam karyanya, Mitologi Sisyphus. Ia menggambarkan manusia sebagai makhluk yang mencari makna dalam dunia yang absurd dan tak berarti. Melalui upaya Akatsuki untuk menciptakan dunia mimpi yang sempurna, mereka mencoba memberikan makna dan kebahagiaan palsu kepada shinobi. Hal ini dapat dipahami sebagai contoh eksistensialisme yang mencoba menghadapi absurditas hidup. Secara keseluruhan, tujuan Akatsuki dalam menjebak shinobi dalam dunia mimpi Mugen Tsukuyomi dapat dilihat dari berbagai perspektif filosofis. Dari pemikiran Platon tentang ilusi hingga pandangan Rousseau tentang kemerdekaan yang tertindas, upaya Akatsuki ini mencerminkan berbagai konsep tentang realitas, kebebasan, dan makna hidup yang telah diperdebatkan oleh para filosof. Dalam esensi, tujuan Akatsuki mencerminkan aspirasi untuk memberikan ketenangan, kemerdekaan semu, makna yang palsu, dan penutupan dari realitas yang keras bagi shinobi. Dengan memahami konteks filosofis ini, kita dapat menggali kedalaman dan kompleksitas tujuan Akatsuki dalam menciptakan dunia mimpi yang tersembunyi di balik ilusi. Hal ini memberikan gambaran besar bagaimana Akatsuki telah menyerah pada dunia nyata dan ingin mengalihkan seluruh kehidupan pada dunia mimpi Mugen Tsukuyomi. Dalam banyak kasus, kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan dominasi negara adidaya memiliki tujuan yang lebih luas dan beragam dibandingkan dengan tujuan Akatsuki. Meskipun ada persamaan dalam aspek revolusioner atau perubahan tatanan kekuasaan, tujuan Akatsuki cenderung lebih terpusat pada kekuasaan mutlak dan dominasi yang mereka rencanakan melalui pengumpulan Biju dan rencana Mugen Tsukuyomi.